Dan untuk kandungan protein kasarnya, dedak padi mencapai 12,9%. Cukup lumayan bukan? Namun demikian, di dalam dedak padi juga terkandung senyawa anti nutrisi yang patut diwaspadai, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Bagi peternak kecil atau peternak rumahan seperti kami di Arido Farm, perihal pakan adalah suatu hal yang perlu dimanage dengan baik. Sebab kalau kita tidak pandai mengaturnya, maka bisa jadi bukan untung yang didapat, tapi malah buntung. Dan tentunya Anda tidak ingin bukan, kalau usaha ternak ayam yang Anda jalani gagal hanya gara-gara masalah pakan. Berbicara tentang pakan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pakan pabrikan memiliki kualitas yang bagus untuk ayam, di mana kandungan nutrisi dalam pakan pabrikan umumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan daripada ayam-ayam itu sendiri. Namun bagi para peternak kecil, yang jadi persoalannya adalah pakan pabrikan biasanya cenderung dibanderol dengan harga yang tinggi, sehingga kalau dananya nggak kuat, bisa jebol isi kantong. Nah, sebagai solusinya, banyak peternak memanfaatkan pakan alternatif, dan yang paling populer adalah dedak padi atau bekatul. Alasannya cukup simpel, karena selain murah dan mudah didapatkan, dedak padi juga memiliki kandungan gizi yang tergolong tinggi. Di antaranya seperti kalsium, lemak, fosfor, serat kasar, dan juga protein. Dan untuk kandungan protein kasarnya, dedak padi mencapai 12,9%. Cukup lumayan bukan? Namun demikian, di dalam dedak padi juga terkandung senyawa anti nutrisi yang patut diwaspadai, yakni asam fitat. Secara mudahnya, asam fitat ini bisa dibilang sebagai pencuri ya. Jadi zat-zat gizi dari makanan yang seharusnya bisa diserap usus dengan maksimal, malah diikat sama asam fitat ini. Sehingga jumlah gizi yang diserap usus pun jadi berkurang. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan, akan seperti apa ayam-ayamnya kalau sampai kekurangan gizi. Oleh karena itu, meskipun Anda campurkan dedak dengan pakan berkualitas lainnya, maka hasilnya pun tidak akan maksimal, bahkan malah terkesan sia-sia. Sebab selama asam fitat masih bercokol di dalam pakan, maka selama itulah zat gizi yang ada pada pakan akan selalu dicuri oleh si asam fitat ini. Sehingga banyak ahli yang menyarankan agar penggunaan dedak ataupun bekatul sebagai pakan campuran tidak lebih dari 20%. Oh ya, untuk Anda ketahui, asam fitat adalah termasuk jenis asam yang kuat, di mana asam ini memiliki muatan negatif yang sangat besar, sehingga akan dengan mudah mengikat komponen-komponen bermuatan positif, di antaranya mineral ya, seperti kalsium, zat besi, seng, magnesium, maupun zat tembaga. Selain mampu mengikat mineral-mineral penting, si fitat ini juga gampang banget mengikat protein, sebab protein pun termasuk komponen bermuatan positif, sehingga akibatnya adalah penurunan nilai cerna protein dari bahan pakan yang Anda berikan ke ternak ayam. Bahaya banget kan? Anda sudah capek-capek ngasih pakan berprotein tinggi, tapi nggak bisa dicerna dengan maksimal. Malah cenderung terbuang sia-sia. Benar-benar nggak bisa dibayangin kalau ayam sampai kekurangan protein. Iya kan? Iya. Dan celakanya lagi, asam fitat ini juga mengakibatkan tercernanya fosfor menjadi rendah, yaitu sekitar 10% saja. Padahal fosfor itu termasuk nutrisi yang sangat penting, di mana fosfor berfungsi dalam metabolik pembentukan tulang dan kerabang telur. Selain itu, fosfor juga berperan dalam proses pembentukan energi dan juga mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh ayam. Nah, ketika fosfor tidak tercerna dengan baik,
maka akan keluar bersama feses dan hal ini bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi jangan heran ya kalau tetangga pada marah gara-gara tercemar bau menyengat dari kandang Anda. Bisa jadi hal itu karena ayam-ayamnya kebanyakan Anda beri dedak. Iya. Oke, selain dampak buruk seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pemberian dedak dalam jumlah berlebih juga dapat mengakibatkan beberapa hal negatif lainnya. Di antaranya adalah ayam jadi kurus, pertumbuhannya terhambat, terjadi penurunan produktivitas, metabolisme dalam tubuh ayam akan terganggu, dan lain sebagainya. Oh ya, selain asam fitat, sebetulnya di dalam dedak ataupun bekatul terdapat serat kasar yang juga patut diwaspadai. Meskipun serat kasar dibutuhkan ayam dalam merangsang gerakan saluran pencernaan, tapi kalau jumlahnya terlalu tinggi, seperti yang ada pada dedak, maka bukan tidak mungkin malah mengganggu sistem pencernaan ayam. Malah bahaya kan? Sudah mineralnya tercuri, proteinnya tercuri, ini malah pencernaan ayam juga terganggu. Lantas apa untungnya pakai dedak? Oke, ketika kita berbicara tentang untung dan rugi, sebetulnya penggunaan dedak atau bekatul untuk pakan ayam ini banyak untungnya ya. Sesuai dengan apa yang kami utarakan di awal-awal video ini, yakni harganya murah, mudah didapatkan, dan nilai gizinya pun tinggi. Akan tetapi, ada tapinya ya, Anda mesti paham tentang trik atau cara mengolah dedak dengan baik, sehingga efek negatif dari dedak bisa diminimalisir. Baik, kali ini kami akan coba sampaikan bagaimana cara menekan efek negatif dari dedak atau bekatul, baik itu dari asam fitatnya maupun serat kasarnya. Sekaligus di sini kita juga akan coba meningkatkan nilai nutrisi dari dedak tersebut. Jadi ibarat kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Anda penasaran? Silahkan simak video ini lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan coba membuat dedak fermentasi. Mengapa fermentasi? Sebab dengan fermentasi ini, maka efek buruk dari dedak bisa diturunkan ke level yang lebih rendah, dan selain itu, nilai gizi dari dedak pun dapat meningkat lebih tinggi. Bahkan dedak yang difermentasi akan menjadi pakan yang mudah dicerna oleh ayam. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ya. Silakan Anda siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan yang pertama, sudah pasti dedak ya. Silakan Anda siapkan dedak atau bekatulnya sebanyak 5 kg. Kemudian bahan yang kedua, sediakan juga air bersih sebanyak 1 liter. Ketiga, jangan lupa Anda juga perlu menyiapkan probiotik atau bakteri starter. Dalam hal ini kami menggunakan EM4 ya. Kalau Anda mau pakai merek yang lain atau pakai probiotik buatan sendiri, juga nggak apa-apa. Selanjutnya untuk bahan yang keempat, di sini kita menggunakan gula putih ya. Tapi kalau misalkan mau Anda ganti pakai tetes tebu atau gula merah, ya nggak jadi soal, bebas lah pokoknya. Iya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat fermentasinya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memasukkan gula putih ke dalam air sebanyak 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian silakan Anda aduk gulanya sampai semuanya larut ke dalam air. Setelah gulanya larut, langkah berikutnya adalah masukkan EM4 sebanyak 2 tutup botol ke dalam air. 1, 2. Jangan lupa lakukan pengadukan kembali agar EM4-nya tercampur secara merata.
Selanjutnya, diamkan dulu larutan ini selama lebih kurang 30 menit. Hal ini bertujuan untuk mengaktifkan bakteri E4. Jadi, gula putih yang tadi kita larutkan itu adalah makanan bagi bakteri E4. Sehingga ketika bakterinya kita kasih makan, maka dia akan aktif dan selanjutnya berkembang biak. Oke, setelah 30 menit berlalu, silakan Anda tuangkan seluruh larutannya ke dalam dedak atau bekatul. Kemudian Anda tinggal melakukan pengadukan hingga semua bahan tercampur dengan merata. Lanjut, berikutnya Anda perlu memasukkan dedak ini ke dalam kantong plastik ya. Kalau nggak ada kantong plastik, Anda bisa pakai ember, bak, tong, atau wadah apa saja yang sekiranya tidak bocor dan bisa ditutup rapat, sehingganya tidak ada udara yang bisa keluar masuk. Karena di sini kita akan melakukan fermentasi dengan metode anaerob atau hampa udara. Setelah semua dedak masuk ke dalam kantong plastik, langkah berikutnya silahkan Anda padatkan dulu. Hal ini bertujuan agar tidak ada rongga udara di dalam dedak, sebab kalau banyak udara yang masuk, maka proses fermentasi bisa saja terganggu atau bahkan gagal. Jadi usahakan dedaknya ini sepadat mungkin ya. Selanjutnya, sebelum Anda melakukan pengikatan, silahkan rapatkan dulu plastiknya seperti ini. Hal ini bertujuan untuk membuang udara yang sekiranya masih ada ya. Kemudian, tarik bagian pangkal sampai ujung plastik untuk membuang udara yang tersisa. Setelah itu, putar dan tekuk bagian ujung plastiknya terlebih dahulu. Lalu Anda ikat dengan karet gelang. Nah, ini udah beres ya. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah meletakkannya di dalam ruangan atau di tempat yang teduh, yang sekiranya terhindar dari sinar matahari langsung. Dan selanjutnya, silahkan Anda tunggu minimal 24 jam. Oke, setelah 24 jam, biasanya kondisi plastiknya akan melendung seperti ini ya. Ini menandakan bahwa proses fermentasinya berjalan. Setelah kita buka, ini dia dedak fermentasinya sudah jadi, ditandai dengan terciumnya aroma wangi seperti tape. Tapi kalau misalkan baunya malah busuk, maka sebaiknya Anda buang saja, jangan dikasihkan ke ayam, karena itu tandanya fermentasi yang Anda buat gagal. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda menyimak video ini dengan seksama dan mempraktekannya sesuai dengan yang kami lakukan, insya Allah fermentasi dedaknya akan berhasil. Oh ya, mengenai cara pemberian dedak fermentasi ini ke ayam, sebetulnya mudah saja ya. Tinggal Anda ambil secukupnya. Jadi kalau Anda perlunya berapa, ya tinggal Anda ambil aja. Setelah itu jangan lupa tutup rapat kembali plastiknya, supaya udaranya tidak masuk. Dan perlu Anda perhatikan, ini penting ya. Jadi setelah dedak fermentasinya Anda ambil, sebaiknya Anda angin-anginkan dulu kira-kira antara 30 hingga 60 menit. Baru kemudian Anda bisa campurkan dengan bahan pakan lainnya, misalkan seperti fur, jagung, sayuran, dan lain sebagainya. Oke, kami rasa untuk materi ini sudah cukup gamblang ya. Semoga dapat dimengerti dan juga dipraktekkan. Mohon maaf atas segala kealpaan ataupun berbagai hal yang mungkin tidak diperkenankan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam kokok petok, salam peternak Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.